Jadi hari ini saya adalah MC untuk Anda. Jadi saya rasa kita mulakan tepat pada masa. Dan sebenarnya sesi hari ini adalah sangat, saya rasa sangat special, sangat special. Sebab apa yang kita akan bincangkan adalah pil spirulina yang baru-baru dikeluarkan oleh Atomy Malaysia Mall. Jadi di sini kami sangat berbangga sebab dapat menjemput di Diamond Master Puan Nuni untuk berkongsi tentang produk ini. Okay? Jadi tanpa bazirkan masa, silakan Diamond Master kita Puan Nuni. Oke, terima kasih Cihong, terima kasih ya, kita di sini bergandeng bahu untuk menjayakannya dan saya bertungkus lumus untuk belajar juga ya. Saya mengharapkan kita sama-sama untuk menjayakannya. Oke, terima kasih dan sebelumnya boleh dengar dengan baik ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat malam dan selamat salam sejahtera untuk semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kawan-kawan kita yang sedang beribadah puasa dan bahkan baru makan ya, berbuka puasa, dan sekarang kita akan mendengarkan satu sesi yang begitu, produk yang begitu sangat bagus ya. Kalau tidak mendengar mungkin adalah satu kerugian, karena kita lihat mungkin sebelumnya saya nggak perlu kenalkan ya. Oke, sorry. Oke, yang belum pernah kenal mungkin ada ya. Nama saya Nuni ya, dari Sungai Petani dan kami dari tim Sinergi dekat center sini rumah saya ya. Oke, dan saya akan lanjutkan lagi. Oke, kalau dilihat tentang spirulina ini, oke, kita mungkin ya, walaupun produk ini sudah baru launching di dalam kita punya app, mungkin setengah ada orang yang belum mencoba atau dia belum mengenal atau belum mendengar daripada spirulina ini. Kalau saya mau cerita sedikit ya, spirulina ini adalah sebelum saya di Atomy ini, spirulina ini adalah produk untuk kami punya suplemen untuk dalam satu keluarga. Jadi mulai tahun 98 saya sudah suplemen dengan spirulina ini, yaitu Elkan ya, Elkan. Kemudian selepas suami saya operation, kami menggunakan karena Elkan adalah biji pil. Kemudian saya tukar kepada yang liquid. Itu bukan murah harganya ya, satu batang pun dekat Rp7. Jadi sampai adanya Hemohem saya masuk Atomy, saya baru tukar semua Atomy punya produk. Jadi sebetulnya spirulina ini memang yang saya percayai selain produk-produk yang dulu sebelum saya kenal Atomy ini. Oke, so saya nak bertanya kepada kawan-kawan. Sekarang kan, kalau kita misalnya kan, kalau kita misalnya mau tidur ya, mau tidur nyenyak, kita mungkin mungkin boleh kita beli katil yang begitu sangat bagus, yang sangat sehat, yang harganya mahal. Ada katil yang harganya 8.000, 20.000 mungkin ya. Adakah katil yang begitu bagus boleh membuat kita tidur nyenyak? Saya tanya, coba. Oke. Ataukah kita katil itu kita boleh beli harga 20.000 mungkin ya untuk tidur nyenyak. Tapi adakah dengan katil kita pun kalau ada masalah kesehatan kita boleh tidur nyenyak? So tidak boleh. So untuk tidur nyenyak, untuk badan sehat, kita perlukan satu mineral dan vitamin untuk kita punya kesehatan. Jadi tidur nyenyak kita tidak boleh membeli dengan uang. Untuk itu kita dengar pada saat ini, malam hari ini adalah kita hargai untuk malam hari ini kita memulai masa kita adalah membeli keselesaan kita dengan perniagaan kita. Oke. Yaitu produk yang begitu kita dengar spirulina.
kita pernah mendengar tak 100% pure spirulina. Kalau di luar sana nama spirulina saja, betul. Baru di Atomi baru saya mendengar, walaupun dari 98 sampai sekarang saya baru dengar Atomi ini baru 100% pure spirulina. Jadi dulu punya, walaupun spirulina begitu hebat, tapi tak ada yang berkata berani jamin itu 100% pure spirulina. So disinilah kita harus menghargai, bersyukur kita boleh mengkonsumsi suplemen dengan spirulina, kita boleh menjana pendapatan. Hebat kan Atomi? Ya. So di sini kita lihat tak mau membuang masa, apa yang dikatakan 100% pure spirulina, Atomi betul-betul benar-benar memberikan pernyataan itu karena pastinya adalah betul-betul pure dan murni, yang murni, tulen, ya, adalah daripada spirulina. Apa itu spirulina sendiri? Spirulina itu adalah, kita lihat ya, kita boleh share dulu ya, share screen. Sorry ya. Sorry. Oke, kita lihat spirulina 100% pure spirulina kita di Atomi ini, kita lihat adalah mengandungi klorofil yang alami, ya. Yang kita lihat, kita punya satu pada kapsul adalah berjumlah 400 mg, dengan satu botol ini adalah 120 kapsul. Kita lihat isinya adalah hijau. Dan apa adalah spirulina itu sendiri? Kita lihat. Oke, spirulina ini adalah ganggang atau alga, ya, alga mikro, di mana alga ini adalah hijau kebiruan. Yang mana alga ini adalah bukan satu tumbuh-tumbuhan, tetapi dia sejenis hewan dan dia adalah berkembang biak yang dipercayai sudah beribu tahun yang dulu, ya, beribu tahun yang dulu. Jadi mikro ini adalah berkembang biak di lautan yang jernih dengan mempunyai suhu yang begitu sangat-sangat panas, ya, sangat-sangat panas. Jadi di sini spirulina kita yang di Atomi ini, spirulina 100% spirulina ini, apa yang dikatakan adalah bentuk dia adalah seperti spiral dengan panjang tak lebih daripada 1 mm yang tak boleh kita lihat dengan mata, dan di situ dia mempunyai mikro, maksudnya dia punya sel tunggal, ya, sel tunggal yang berbentuk spiral dan yang sulit dilihat dari mata. Dengan tanaman ini adalah yang betul-betul adalah mikroba yang berkembang dengan air yang jernih, dengan suhu yang begitu panas. Maksudnya mengapa di Hawaii? Karena dia adalah, Hawaii sana adalah satu tempat di mana Amerika Serikat adalah satu negara yang begitu sangat terkenal, ya, sangat terkenal untuk memproses dan pakar untuk memproses spirulina ini. Dengan dipilihnya di tempat Hawaii itu karena dia mau pancaran sinar matahari yang panjang sepanjang hari. Jadi dia punya suhu 30 hingga 40 derajat Celcius, dan dia adalah, tempat itu adalah kurang turun hujan, ya. Dengan tempat yang kurang turun hujan, maka tempat itu akan menjadikan air yang jernih, yang bersih. Begitu. Oke, air yang alkalin dengan pH yang tinggi, ya. Jadi di sini spirulina sendiri kita lihat bahwasanya spirulina kita adalah satu alga atau ganggang yang hijau kebiru-biruan, dan warnanya sendiri adalah hijau kebiru-biruan. Nah, di situ mengapa yang dipilihnya di situ nanti kita pelajari lagi, dan tumbuh di dalam
dan tumbuh dan berkembang biak di air alkalin, maksudnya pH yang tinggi yaitu 9 sampai 11, dan air yang tropis maksudnya ini adalah matahari yang cukup, ya, matahari yang cukup. Kalau matahari yang cukup seperti kita misalnya tumbuh-tumbuhan kan, kalau mataharinya cukup, maka kita lihat tumbuh-tumbuhan kalau hijau sekali itu adalah mempunyai klorofil yang begitu tinggi. Nah, betul tak? Klorofil yang begitu tinggi. Jadi kita punya di atomi spirulina ini adalah mempunyai klorofil yang begitu sangat tinggi, sangat spesial. Oke, kemudian spirulina ini boleh dikatakan adalah makanan super yang diciptakan sebagai sumber protein yang terbaik. Boleh dikatakan sangat terbaik. Kenapa? Contohnya kalau misalnya telur kan proteinnya tinggi ya. Kalau misalnya kalau anak saya lepas gym, mesti dia akan makan 2 biji telur seperti itu. Diingatnya adalah protein yang sangat tinggi. Padahal dalam 100 gram itu protein di dalam telur itu hanya sekitar 11 hingga 13% saja ya. 11 hingga 13%. Kemudian ada protein yang tinggi lagi seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu sekitar 20-30%-nya saja. Tetapi apa yang didapat di dalam atomi spirulina ini adalah mengandung protein adalah 60%, cukup tinggi ya. Jadi mengapa protein ini sangat tinggi? Karena di dalam tubuh badan kita ini, dalam metabolisme atau proses di dalam kita dalam tubuh ini 20% itu adalah diperlukan protein. Jadi ini sangat penting protein ini untuk tubuh badan kita, betul tak? Oke, dan kita lihat terdiri dari semua nutrisi penting yang dapat meningkatkan sistem imun, betul. Di dalam kita terus nanti kita pelajari bahwasanya pool spirulina kita punya ini adalah terdapat 60 mineral ya, 60 mineral. Dan sangat penting kalau misalnya kayak gini, semua vitamin ada di sini, semua nutrisi-nutrisi di sini, semua ada di sini. Jadi pada saat, contohnya saya pernah masa suami saya operasi ya, masa suami saya operation kepala, di situ operasi daripada di dahi ini, di kepala ini, di tengah-tengah kepala ini sampai ke atas telinga ini, kalau dihitung ya, saya hitung dekat 60 jahitan. Pada 20 tahun yang lalu itu dijahit ya, nggak digam seperti sekarang. Jadi saya kira dekat 60 jahitan. Lah di situ lepas operation itu kepala sangat bengkak. Lah waktu itu ada satu kawan saya memberikan satu spirulina yang cair dan saya kasihkan dia minum dengan saya campur air. Di situ dia tak demam. Heran kan kalau kepala dioperasi mestinya demam, dokter pun heran. Jadi kepala dia bengkak dan sudah ubah daripada bentuk muka, tapi dia badan dia tak demam. Jadi di situ penting sekali bahwasanya di situ walaupun dalam keadaan yang tak operation kan sudah mesti darah keluar. Jadi di sini adalah cukup nutrisi untuk bagi saat mereka operasi, saat suami saya operasi. Jadi di situ adalah sangat spirulina sangat boleh melihatkan ya, sudah cukup vitamin untuk menjaga pada saat dia tak makan kan. Oke, kemudian diumumkan sebagai makanan masa depan oleh WHO, ini adalah Badan Kesehatan, dan Badan Food Association ini adalah makanan Badan Kesehatan dan Badan Makanan Sedunia, di mana pada akhirnya nanti apabila mungkin ada satu tahun demi tahun sehingga ada polusi sampai tidak ada makanan, maka spirulina ini adalah boleh vitaminnya itu, nutrisinya itu bisa mencukupkan kepada kebutuhan kita apabila spirulina dengan air itu sudah cukup. Jadi misalnya lah, kan makanan sudah tak ada, ya, makanan sudah tak ada, tetapi ada spirulina dan air, kita ini adalah
masih boleh hidup, seperti itu. Jadi diumumkan akan menjadi makanan masa depan. Maksudnya ini adalah boleh dikatakan superfood ya, superfood. Dan didistribusikan oleh UNICEF, ini adalah badan untuk kanak-kanak sedunia. Apabila satu negara dia mengalami kekurangan gizi kepada anak-anak yang kurang gizi, maka UNICEF ini akan mengirimkan spirulina, karena spirulina ini adalah yang sangat nutrisinya sangat cukup tinggi dan cukup untuk kebutuhan gizi anak-anak ini. So ini pentingnya kita mengetahui bahwasan spirulina ini adalah sungguh-sungguh sangat bagus dan disetujui oleh NASA. NASA ini kita sudah tahu ya, ini adalah badan astronot yang di US sana. Jadi ini adalah makanan kepada astronot untuk dibawa kepada perjalanan ke luar angkasa. Jadi misalnya kan, kalau pasti bawa makanan yang simple dan yang ada betul-betul yang mencukupi gizi, betul. Tak mungkin pergi naik astronot sana membawa makanan seperti Maggi kah, seperti nasi, tak mungkin kan. Jadi di sini adalah NASA ini adalah makanan potensial yang spesial untuk astronot untuk perjalanan ke luar angkasa. Dan boleh kalau misalnya tak jelaskan untuk saya, boleh dicari di sini ya, di Google. Oke, ini adalah kita punya spirulina dan bagaimana diprosesnya. Nah, pada tahun 1983 sebetulnya ini sebelumnya memang sudah ada di tempat yang lain. Kemudiannya oleh Amerika Serikat ini adalah negara yang sangat pakar ya, maka dia akan dibawa kepada Hawaii karena dilihat Hawaii itu adalah negara yang tempat yang pernah banyak gunung-gunung berapi vulkanis ya, vulkanis itu meletus ya. Jadi di situ kalau kita selepas ada vulkanis itu pastinya dia akan tanah itu banyak mineral ya. Jadi mineral ini adalah makanan yang diperlukan oleh kepada spirulina itu, ganggang hijau tadi, seperti itu. Jadi di sini kita lihat begitu besarnya yang atomi ini adalah sekitar 360.000 meter persegi, ini maksudnya kurang lebih 36 hektar yang ditempat di Kona, Hawaii sana. Kalau lokasinya adalah di sini Kailua, Kona, Hawaii sana. Jadi di sini kenapa perlukan di tempat yang sesuai di Hawaii ini? Karena Hawaii ini sudah diselidiki, dia mempunyai satu lautan yang begitu sangat bersih airnya karena kurang turunnya hujan, dan dia mempunyai tempat yang mempunyai sinaran matahari yang panjang. Jadi dia mempunyai sinar matahari yang panjang untuk ke lautan ini. Jadi proses proses untuk menjadikan klorofil itu kan perlukan sinar matahari yang terik. Di situ akan diperlukan dengan begitu sangat cukup ya, dengan mempunyai air di lautan Hawaii itu adalah mempunyai pH yang tinggi. Jadi makanya di situ dia adalah mempunyai air yang alkalin. Jadi di situ sangat-sangat bagus untuk spirulina ini. Dan kita lihat dia punya suhu adalah 30 sampai 40 derajat Celcius, sehingga di dalam pemrosesan itu pun ya, Kolmar sendiri memberikan satu yang paten ya, begitu sangat hebat. Dan kita lihat adalah dia ada GMO ini, maksudnya prosesnya itu betul-betul menggunakan pengembangan biaknya itu menggunakan sinar matahari yang cukup ya. Jadi tidak dikembangbiakkan secara genetik. Jadi dia adalah GMO free, dia ada sertifikat sendiri. Oke.
kita lihat di punya nutrin ya, punya nutrin dan kandungan. Kita lihat banyak, kita lihat di sini adalah semua adalah 60 mineral. Kita lihat di sini ada 18 asam amino. Anda sendiri boleh lihat di Google ya, ini apa boleh lihat ya satu persatu apa vitamin yang ada di sini, kita lihat begitu banyak. Tetapi kita lihat keseluruhan daripada asam amino ini adalah untuk untuk memberikan satu imun ya, memberikan satu imun. Dan kita lihat ya, sorry. Dan asam amino memberikan satu imun, dan kita akan boleh memberikan satu stamina ya, stamina kepada tubuh kita, dan akan memperbaiki kepada sel-sel kita yang rusak ya. Di sini kita lihat sendiri ya, nanti banyaknya di sini. Kemudiannya yang kedua adalah ada 15 tipe ya untuk kepada ini lemak ya, lemak asid, asam lemak ini. Kita lihat di sini lemak, bukan semua lemak kita tak diperlukan, betul tak? Jadi lemak, contohnya lemak yang ada di otak kita pasti memerlukan lemak yang ada di otak kita, lemak yang ada di sendi-sendi kita, betul tak? Kalau di otak kita misalnya tidak ada lemak, mungkin otak kita akan jadi kering, ya akan jadi kering contohnya. Terus mungkin kalau di sendi-sendi kita tak ada lemak, so kita pun ada sakit sendi-sendi kan. Oke. So lemak di sini kita lihat banyak yang terdalam di dalamnya itu. DHA contohnya, ini adalah mengapa baby itu, ibu-ibu perlu belikan susu yang ada DHA lah, apa semua. So di sini adalah satu lemak yang diperlukan di dalam otak kita kan. So kita boleh lihat yang lain-lain di sini. Jadi di sini kita lihat sudah lemak 18 asam amino, 18 asam lemak, kemudian 13 mineral. 13 mineral kita lihat kalsium, besi, magnesium, dan semuanya ada di sini. Ya. Jadi kita lihat begitu kayanya mineral yang ada di spirulina ini. Kemudiannya kita lihat kalau misalnya zat besi. Zat besi di dalam ini, zat besi atau zinc kan, atau itu kalau misalnya orang yang tak cukup dalam badan kita dalam zat besi, maka orang akan boleh mengalami seperti kurang darah, atau HB, hemoglobinnya akan turun kan, betul tak? Atau kita harus makan bayam, atau kita harus makan yang lain. Tapi seperti bayam, seperti yang vitamin itu, dia kalau misalnya saya kemarin yang waktu suami saya sakit juga itu diberikan, masa tak cukup zat besi, diberikan satu kapsul yang begitu sangat besar ya, dan tak boleh ditelan, dan di situ sangat susah makan ya, tak sama dengan kita punya spirulina yang begitu 2 sudah cukup kan untuk 1 harian. Jadi kalau di situ perlukan 2 dengan begitu yang besar, memang kita punya spirulina adalah sangat hebat ya, sangat hebat. Kita lihat di sini contohnya kalau misalnya itu kalsium ya, kalsium. Kalau tak cukup kalsium, selalu saya sendiri ya, selalu dulu masa jual mie, saya pasti akan mengambil konsumsi kalsium ini, tak pernah berhenti. Saya sendiri takut sakit kaki. Di sini kita sebenarnya semua ada. Kemudiannya vitamin, 12 vitamin. So 12 vitamin boleh dikatakan kan, di sini ada beta karotin dan vitamin E, vitamin K, vitamin B1, B2, B6, B12. Sepertinya vitamin ini B kompleks ya. Vitamin C, vitamin E. Nah, vitamin E yang ada di sini ini adalah pun lebih daripada lobak merah yang ada. So, kita lihat di sini 12 vitamin. Sepertinya sudah ada dalam multivitamin ya. So, kita di spirulina ini sudah
sudah mewakili daripada multivitamin itu. Kemudiannya 5 tipe daripada antioksidan. Dan antioksidan ya, beta karotin, klorofil, dan karotin ini, dan ini dua ini adalah hanya ada di dalam alga hijau itu saja, dalam spirulina saja. Dan kita lihat di sini antioksidan di sini banyak fungsi dia, kita sangat diperlukan, sangat memerlukan ini, betul tak? Di sini antioksidan banyak radikal bebas lagi kan, so punya isi sendiri kandungan begitu hebat, walaupun spirulina dengan harga yang begitu kita lihat sangat murah ya. Oke, kita lihat tadi kita sudah cakapkan bahwasanya di antioksidan itu ada satu barang yang 3 ini adalah hanya ada di dalam spirulina saja. Kita lihat bandingannya kan, bahwasanya 100% buah spirulina ini memang adalah yang netral ya, yang alami punya, yang mengandungi protein, lipid, sugar, fiber, mineral, vitamin, dan antioksidan. Ini semua memang netral di dalam spirulina, bahan spirulina sendiri. Dan kita lihat tadi kan yang bagian terakhir tadi, berapa kita boleh perbandingannya. Dilihat ada dalam 100 gram spirulina ini mendapati 8.000 mg daripada picocyanin ini. Picocyanin ini apa? Picocyanin ini adalah antioksidan yang berfungsi untuk memberi kekebalan kepada anti kanker, anti tumor ya. Jadi di sini ini adalah yang sangat-sangat, makanya spirulina boleh terkenal sebagai antioksidan ya. Dulu saya sangat percaya betul ini. Kemudiannya kita lihat SOD ini, kita lihat ini adalah enzim yang mengurangkan oksigen aktif ya dalam bodi kita. Ini ada 6.000 unit di dalam 100 gram ya, dan klorofil begitu sangat tinggi ya, klorofil ini sangat tinggi sekali, 1.000 mg di dalam 100 gram. So kita lihat begitu produk kita nih, spirulina ini seperti satu produk yang mempunyai sejuta vitamin yang di dalamnya. Bahkan kita tak boleh begitu bagusnya ya, tak boleh melepaskan begitu rasa bagusnya produk ini. Kita lihatlah proses-proses yang seperti ini, yang di dalamnya kalau kita sudah ketahui seperti ini, so kita akan bangga ya dengan kita dan percaya, apalagi kita akan dipatenkan dengan 100% buah spirulina. Kita lihat, dan di sini tadi kan picocyanin ini dikatakan 8.000 mg di dalam 100 gram. Ini adalah meningkatkan tubuh dan anti-inflamasi. Ini adalah untuk anti kanker dan anti tumor. Ya, nah di sini SOD ini adalah mengurangi radikal bebas. Ini adalah menjaga kepada kita proses anti penuaan. Ya, jadi yang belum supply ya, spirulina ini senang makan dan murah, dan meningkatkan efek detox, jadi membuang racun-racun di dalam tubuh kita. Oke. Nah, kita lihat di dalam kita spirulina ini ada 400 mg kan, tapi kita punya adalah diperlukan kurang daripada 1 gram saja, Jadi untuk 400 mg bermakna kita harus makan 2, dan makan 2 bermakna kita 800 mg, betul tak? 800 mg, tapi orang itu diperlukan adalah 1 gram hingga 3 gram. Jadi
kalau orang sehat kita diperlukan 1 gram saja. Tetapi mungkin kalau ada sakit ya, mungkin ada sakit cancer atau sakit apa, kita boleh makan sampai 2 gram. 2 gram. Jadi kalau misalnya 1 gram, kalau yang biasa, suplemen biasa, kita berarti makan 2 pagi atau 2 saja ya, 2 saja. Itu adalah 800 gram. Lah, di Atomi ini sangat hebatnya. Di Atomi ini sangat hebatnya dalam pengiraan kepada kebutuhan kita punya tubuh. Seperti kalau vitamin C juga ya, kebutuhan berapa miligram, didesain sampai berapa miligram. Nggak ada yang terbuang, nggak ada yang lebih. Jadi contohnya kita perlukan 1 gram, tapi dia dibuatnya 800 gram. So di situ memang dia bukan wah kita makan lebih nanti dibuang, tak ada ya, tak ada. Jadi dia memang didesain seperti itu. Memang sangat hebat ya, sangat hebat dia punya saintis. Kemudiannya kita lihat di dalam pemrosesan itu adalah sistem dia adalah seperti penyulingan yang begitu sangat teknologinya memang sangat tinggi. Jadi untuk meminimkan hilangnya antioksidan dan atau vitamin-vitamin yang karena akibat panas. Jadi di sini adalah dipatenkan, nggak ada yang mencuri atau nggak ada yang meniru. Ini kita punya proses ini adalah sudah dipatenkan. Jadi begitu sangat hebatnya kita punya Pure Atomi spirulina ini. Adalah spirulina ini sebetulnya ada satu bentuk pil atau kapsul, betul tak? Jadi kalau bentuk pil itu kita akan dulu mula-mula kalau saya makan kan adalah bentuk pil ya, kecil-kecil, sehingga 1 hari saya boleh makan orang biasa makan 6 sampai 8 biji, jadi kecil-kecil. So kalau misalnya kalau anak-anak kan rasa makan 6 atau makan 2 biji pil kayak gitu kan takut. Tapi kalau kita punya spirulina ini adalah serbuk ya, serbuk. Di mana serbuk boleh lihat kita punya serbuk spirulina ini adalah serbuk yang betul-betul kita beli betul-betul asli. Kalau spirulina yang begitu tidak tulen ya, kalau Anda buka dia akan merasa kasar-kasarnya. Di sini kita punya betul-betul sangat lembut dan kita punya bau tidak begitu bau yang amis ya, karena kan ini adalah yang hidup di laut, tentunya dia akan bau amis kan, bau seperti ada amis macam tuh ikan, seperti ikan bukan. Tapi kita punya dia tak ada bau. So walaupun kita makan sekali spirulina ditambah omega 3 sekali minum 8 biji atau mungkin dengan Sephora, dengan semua minum 8 biji sekali, dengan minum air sekali, senang saja. Karena dia bentuknya pun tak besar ya. Oke. Dan mudah dikonsumsi. Oke. Dan di sini kita lihat manfaat daripada spirulina. Manfaat daripada spirulina ini yang pertama kita adalah menguatkan imun. Daripada asam amino itu ya, daripada asam amino ada 18 asam amino. Di situ adalah yang paling berkesannya adalah kita dikuatkan imun kita. Nah, sekarang kalau pada saat ini pada orang yang kena COVID atau selepas COVID, dia perlukan imun yang serta-merta kan. Jadi disinilah yang paling sesuai untuk kita ya, untuk kita berikan kepada mereka untuk mungkin karena COVID ini dia tak lalu makan ya, pada saat kena itu dia pun tak lalu makan ya. Jadi di sini dia akan cukup tentang nutrisi itu. Di sini makan diperlukan untuk
kita kenalkan kepada kawan-kawan kita yang mempunyai kesehatan yang selalu sakit, selalu tak suka makan, nah, seperti itu. Kalau misalnya contohnya lah, kalau misalnya anak-anak ya, anak-anak yang selalu nak sakit-sakit, mungkin dia tak suka makan sayur, ya tak suka makan sayur, susah makan, ya banyak seperti itu kan sekarang. Jadi kita boleh kasihkan spirulina ini mungkin dibuka, dicampur dengan susu, dicampur dengan makanan, bubur, seperti itu. So ini adalah boleh dikonsumsi daripada baby sampai kita orang tua punya. So imun sistem ini diperlukan untuk semua kita. Ibu mengandung lagi penting, betul tak? Karena spirulina ini ada zat besi dia, betul. Ibu mengandung tak boleh kurang daripada kekurangan zat besi yang akan memberikan satu kandungan yang dirasa lemah, darah kurang, kan? So di sini memberikan imun yang sangat baik. Ini ada yang pertama. Yang kedua adalah mengatur kadar gula ini, karena kalau kita supply spirulina ini, kita merasa tak lapar. Jadi kita rasa cukup kita punya makanan, sehingga kita tidak perlukan makan seakan-akan macam perlu snack lah, perlu nyamil-nyamil gitu ya, macam kacang-kacangan apa. Jadi kalau gula-gula atau apa. Jadi di sini mengatur kadar gula dalam darah, dia akan, kalau kita nggak ngemil, nggak makan-makan yang berlebihan, ya nggak makan, karena merasa kenyang di situ, jadi kita akan menjaga kepada tekanan darah ini, betul tak? Jadi di sini ada sangkutnya ya, ada sangkutnya, dan kemudian detox kepada darah. Memang kita ada satu di situ ada klorofil ya yang detox semua racun ya. Nah, di sini adalah satu apa yang kompleks di dalam keperluan kita punya darah daripada spirulina ini. Atasi alergi misalnya ini kalau pagi-pagi mungkin apa bersin-bersin ya, atau mungkin yang alergi gatal-gatal atau yang alergi bulu, dia di sini juga kita boleh supply dengan ini spirulina ini ya, karena di situ kita punya apa ya, ada vitamin C di situ, betul, ada vitamin C dan banyak vitamin yang diperlukan di situ ya. Jadi kalau misalnya kita punya apa kawan-kawan kita yang alergi ya, karena apa ya, apa vitamin semua ada di situ ya. Oke. Kemudian meringankan gejala ini adalah kepada kepada anak-anak yang remaja ya, anak-anak remaja yang perempuan pada saat bulan-bulan, setiap bulan itu selalu sakit ya, selalu sakit. Di situ dia akan sel darah merah ini akan cukup ya, sel darah merah ini akan cukup, dan rasa makan yang cukup itu karena dia ada nutrisi yang cukup daripada spirulina ini, dia maka akan melegakan ya, akan melegakan, nggak rasa mual seperti itu kan, nggak rasa sangat sakit sekali. Ini adalah diperlukan bagi mereka yang anak-anak gadis ya, anak-anak gadis atau anak-anak remaja. Kemudian dalam kesehatan usus ya, usus, tulang dan paru-paru ini memang karena di situ kita lihat memang vitamin yang ada di situ seperti apa kalsium ya, kalsium, dan di sini yang untuk kesehatan usus ini contohnya apa, ini adalah sumber spirulina ini adalah magnesium, ini ada sumber daripada makanan daripada bakteri prebiotik sendiri. Jadi di situ dia akan merupakan cukup pada makanan yang diproseskan di dalam usus ini ya, dalam usus ini.
Jadi di situ juga ada yang apa? Kalau kita lihat di dalam vitamin-vitamin di situ punya keperluan adalah mereka akan merasa tidak tidak rasa mual. Kenapa? Kalau pada saat kesehatan usus ini, karena dia punya spirulina sendiri ini adalah mempunyai alkali ya, mulai alkali yang punya pH yang tinggi. Jadi dia bukan asam yang memberikan rasa mual yang seperti kita mau minta maaf, rasa muntah sampai ke leher seperti itu dan akan rasa pedas di leher. Nah, seperti itu kan. Tapi spirulina ini akan memberikan satu ketenangan dalam usus kita. Oke, jadi di situ makanya dia boleh akan sendiri dia akan memberikan luka, memberikan kesembuhan di dalam luka dalam usus sendiri. Dan mengatasi gangguan lambung ini sekali ya. Ini kalau kita lambung kita sudah luka, dia ada mengatasi luka itu. Bahkan kalau contohnya, kalau misalnya kita ulcer, biasanya kita kan taruh di bibir mulut kita ini dengan itu obat gigi kan. Anda boleh boleh coba adalah spirulina taruh di sakitnya kita ini, di ulcer kita. Di sini ada untuk cepat kering, mengobati luka, ya, mengobati luka. Oke. Kemudiannya kita lihat lagi, oke. Dan siapa yang memerlukan spirulina ini? Sudah saya katakan tadi bahwasanya spirulina ini adalah dari mulai ibu mengandung sampai kepada orang yang lansia, maksudnya ini lanjut usia yang sudah sangat tua. Jadi semua anak-anak ini diperlukan satu vitamin, betul tak? Diperlukan zat besi, diperlukan anak-anak mungkin tak suka makan makanan sayur, betul? Tak suka makan makanan sayur, dan mungkin untuk orang-orang tua tak suka makan daging. Karena apa? Spirulina ini adalah kaya dengan protein. Dan daging merah itu pun dipunya protein tak boleh compare dengan spirulina sendiri. Karena spirulina sendiri mempunyai protein dalam 100 gram itu sudah 60 hingga 70%. Jadi dari anak-anak sampai ke orang tua ini, maka yang tak suka makan sayur, dia juga boleh kita kasihkan kepada dengan spirulina, dan kepada orang-orang tua mungkin yang diet ya, yang diet ini sendiri pun. Kenapa orang diet itu perlukan spirulina? Karena dia pun ada cukup lemak dengan protein yang tinggi, betul tak? So kita lihat kalau anak-anak macam mana menyediakannya. Kita boleh masak bubur, susu dicampurnya ya. Kemudian untuk mungkin untuk siapapun, kalau kapsul seperti ini dia pun senang nak makan ya. Jadi kita lihat di sini, oke. Untuk ibu hamil dan menyusui ini memang sangat diperlukan, karena selalunya kalau ibu hamil yang tak orang kampung kan, yang tak kenal dengan suplemen, selalunya dia harus kasih makanan yang sayur yang sangat banyak, supaya susu dia boleh keluar dengan banyak yang ibu menyusui. Selalunya macam ini. Dan kita punya atomi spirulina ini, kebutuhan sayur itu, kebutuhan nutrisi itu sudah dicukupkan untuk kebutuhan kita punya keperluan tubuh kita. Ya, oke. Kemudian untuk para atlet ini adalah di situ kan ada kalsium, magnesium, dan semua di situ, mineral semua di situ. Dia ada satu yang diperlukan atlet ini adalah mengencangkan ototnya, kan, betul, supaya kekar ya, supaya jaga dia punya badan. Nah, spirulina ini sangat sesuai untuk mereka dan senang dibawa pun, betul tak? Spirulina misalnya kita kemana, mungkin ke jauh kan, mungkin perjalanan naik bus pergi Johor mungkin ya, perlu berapa jam, so kita perlukan spirulina dengan air saja.
mungkin dengan kita boleh akan tak makan pun boleh cukup ya kalau dilihat daripada vitamin yang ada tertera di situ. Oke. Dan ini adalah mencangkupi daripada itu sakit penyakit, maksudnya mengkawal kita dari sakit, mengkawal daripada sakit. Memang betul ya, kalau kita rasa cukup nutrien kita dan rasa hangat di badan ya, rasa hangat di badan, dia akan kurangkan rasa sakit ya, kurangkan rasa sakit. Kemudiannya untuk kecantikan ini adalah satu contoh ya yang sekarang sangat famous, yaitu tentang masker spirulina ya. Masker spirulina ini kita lihat kita punya apa? Peel of mask ini dicampur dengan setengah spirulina, dicampur baru kita aduk-aduk dan kita boleh seperti ini. Nah, di sini spirulina ini di dalam untuk kulit dia boleh meluruskan lebih mengeratkan atau menghaluskan serat-serat di atas kulit ini, dan dia akan mengeringkan yang luka daripada jerawat, dia punya fungsi, dan banyak vitamin yang akan diserap kepada kulit kita di sini. Oke ya. Dan ada setengah yang kita pernah dengar lah. Kalau di luar sana, kalau misalnya orang Jepun kan banyak orang makan ikan ya, jenis ikan. Kadang ikan dia ada satu ikan yang di lautan bebas kan ada yang kena itu logam berat ya. Mungkin dia ada makan makanan yang seperti radika bebas yang di dalam laut, jadi sudah dibiasakan mereka lepas makan akan mengkonsumsi satu spirulina. Ini adalah satu kebiasaan untuk menjaga makanan-makanan yang tak berapa kita confident, so kita lepas makan spirulina karena di situ ada antioksidan yang begitu, yang ada klorofil yang begitu sangat tinggi untuk mendeteksi pada racun-racun ya yang dalam makanan kita. Di sini sangat penting ya, kita punya spirulina ini betapa murahnya, dan kalau dilihat fungsinya ini, makanya kita tidak boleh membeli tidur nyenyak, tetapi kita boleh merasakannya, kita mengambil dengan spirulina ini, boleh kita mendapatkan tidur yang nyenyak itu. Betul, bukan tidur dengan nyenyak itu karena kita beli tilam yang begitu mahal, tetapi dengan spirulina itu kita mempunyai keyakinan kesehatan yang bagus ya. Jadi kita boleh akan dengan tidur yang nyenyak. So, perkongsian saya sampai di sini, dan saya kembalikan kepada Ci Hong, dan ada silap kata dan kekurangan saya meminta maaf. Oke, terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih Diamond Master Puan Nuni. Oke, jadi di sini memang terima kasih atas perkongsian tadi, dan saya ingin mengambil peluang untuk berkongsi tentang testimoni saya sendiri. Oke, jadi sedikit tentang latar belakang saya. Memang dulu masa saya kecil memang saya ada asma ringan. Jadi saya kena jumpa dokter mungkin dalam seminggu sekali kot. Jadi tak tahu apa yang bagi saya makan. Jadi saya telah sembuh daripada asma ringan. Tapi apa yang saya dapati adalah sistem pernafasan saya tak begitu sehat. Jadi kadang-kadang mungkin saya akan batuk tanpa sebab, bukan saya dapat mungkin batuk, tapi saya kena batuk untuk mengosongkan tongkol saya. Okay. Jadi apa masalah saya adalah bila terutamanya bila saya menceburi bisnes atomi, dan seperti yang kita tahu, kita kena buka mulut, barulah bisnes atomi kita boleh jalan. Jadi bila saya
bercakap dengan lebih kerap, memang saya tak dapat tahan. Saya kena sering batuk-batuk walaupun dalam semasa saya beri perkongsian. Jadi ini memang menyusahkan pendengar-pendengar saya, di mana akan rasa terganggu sangat. Jadi saya berterima kasih dengan Staff Master Mr. Chan, sebab dialah yang berkongsi dengan saya tentang spirulina ini. Jadi bila saya makan, kesan kepada saya adalah memang saya simptom-simptom saya lebih kurang dan semakin baik. Dan saya rasa sudah ada setahun kot saya makan spirulina setiap hari, dan memang saya rasa sangat berkesan dan sesuai dengan saya. Jadi sebab bukan saja saya ada masalah ini, memang sebagai seorang yang mengambilkan diet vegetarian di mana saya tak makan binatang-binatang, memang saya rasa cepat letih bila saya tak makan suplemen-suplemen, terutamanya spirulina, di mana dalam kandungannya ada kalsium, ada iron, ada vitamin B12 lagi. Jadi ini memang sesuai dengan saya. Dan macam mana spirulina ini sesuai dengan Anda, sesuai dengan Anda yang kena bercakap lebih kerap, atau seseorang yang di mana dia rasa memang dia kurang pengambilan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Jadi ia juga sangat berkesan untuk membantu kita dalam masalah gastrik. So kita tahu dalam spirulina memang dia ada 18 amino acid yang memang bersifat alkaline. Jadi dia boleh neutralizekan gastric acid kita. Okay? Jadi saya rasa ini adalah testimoni saya, di mana memang dia sangat bersesuai dengan saya, dan saya rasa bersesuai dengan Anda semua. Jadi kepada sesiapa yang belum mencuba lagi, silakan order dari Atomy Malaysia Mall. Jadi sekarang dia sudah masuk dalam Atomy Malaysia, ada halal certificate, dan harganya murah sangat, RM88 untuk 2 bulan. Sebab dalamnya ada 120 biji. Memang dia kecil lah, jadi senang untuk nak telan. Jadi kalau tabiat saya, memang saya suka ambil satu pil sebelum saya bangun, selepas saya bangun, dan sebelum bersarapan, dan satu pil lagi semasa saya nak tidur. Jadi dengan ini saya rasa memang berkesan dengan saya, dan saya harap yang belum cuba memang kena cubalah. Sangat-sangat bersesuai dengan semua orang. Okay? Jadi ada apa-apa soalan atau pertanyaan tak? Kalau tidak, memang kita nak tamatkan sebab sudah lanjut masa. Okay? Jadi kalau tidak, memang terima kasih kepada semua peserta-peserta dan ahli-ahli Atomy untuk meluangkan masa untuk malam ini, dan kita jumpa Anda di Puncak Kejayaan. Terima kasih juga dengan Diamond Master Puan Nuni atas perkongsian tadi. Okay? Jadi jumpa Anda minggu depan, atau jumpa Anda di Puncak Kejayaan. Okay? Bye-bye. Ya. Bagi itu pesankan untuk perokok, kan? Perokok atau yang betul-betul asma, kenapa boleh bagus, karena di asam amino itu mempunyai tugas adalah membangun sel-sel yang rosak. Jadi makanya sangat bagus untuk menaikkan imun, kan. Jadi untuk perokok yang sangat punya kegiatan yang tak bagus, udara malam seperti itu, kan, yang bekerja malam seperti itu. Dan memang betul. Dan satu lagi, bila kita nak ambilkan spirulina ini, memang kena elakkan mengambil bersama dengan vitamin C.
Sebab vitamin C dia bersifat acidic. Jadi ini bersifat alkaline. Jadi bila kita ambil sekali bersama-sama, kesannya akan kurang sikit. Jadi kalau boleh elakkan ambil bersama dengan vitamin C. Okay? Jadi kalau tak ada apa-apa, memang terima kasih atas masa Anda semua. Dan kita jumpa lagi. Okay? Bye-bye. Bye.